Malam semuanya pelaku kreatif yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Ini adalah sesi yang keempat di hari ini. Sesi yang pertama tadi siang sudah kita lakukan, banyak pelaku kreatif yang sudah terlibat dan masuk dalam Zoom tersebut. Yang kedua tadi siang hari jam 1.30, yang ketiga sore tadi jam 4 sore. Dan yang terakhir pada malam hari ini jam 19.00. Terima kasih untuk semua pelaku kreatif yang sudah mau meluangkan waktunya, apalagi member Patra Komala yang memang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang informatif yang menjadi isu yang penting untuk diketahui para member yang mungkin selama ini, apalagi di masa COVID-19 ini kita belum pernah bertemu atau berjumpa sebelumnya, atau hanya pada saat event-event besar saja, contohnya pada saat Bandung Broadway untuk fashion, Musikonik untuk musik, dan ada beberapa event lain yang juga diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Subsektor ekonomi kreatif yang ada 16 ini di-maintain dengan baik oleh bidang ekonomi kreatif. Sekali lagi terima kasih kepada semua pelaku kreatif yang terlibat, juga kru-kru yang membantu sehingga proses Zoom ini bisa berjalan dengan baik, termasuk dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Ada beberapa yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung live chat saja di Zoom-nya. Apabila ada pertanyaan dan kita langsung coba untuk jawab. Di sini saya ditemani oleh Mbak Debo yang akan menjadi admin untuk permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi pada saat mendaftar atau aktif kembali menjadi member Patra Komala. Yang perlu dipastikan adalah Yang perlu dipastikan adalah semua yang update di dalam Zoom ini diharapkan kerjasamanya agar bisa berdampak satu sama lain. Apabila ada informasi-informasi yang mungkin kurang update sebelumnya, lebih update lagi pada hari ini. Apabila ada yang belum diketahui dan kurang jelas, silahkan tanyakan langsung. Agar nanti tanggal 11 bulan 11 itu ada virtual festival yang diselenggarakan oleh Patra Komala, patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Eventnya apa itu? Salah satu yang paling besar adalah local label dalam kasanah kolasme. Kolasme itu adalah kolase turisme, karena kita sama-sama tahu bahwa ekonomi kreatif ini tidak bisa lepas dari kegiatan kepariwisataan yang bisa dibilang drop pada saat ini, apalagi di masa COVID-19. Kota Bandung adalah kota yang sangat inspiratif di kreativitas, termasuk paling besar pemasukannya, pendapatan asli daerahnya itu dari sektor pariwisata yang sudah pasti terpuruk karena kondisi COVID-19 yang sudah terjadi 2 tahun terakhir ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sama-sama harus bertahan dan bangkit bersama, dan semoga patron ini sungguh bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kita. Oke, poin pertama yang ingin kita sampaikan adalah yang pertama, apakah Anda masih ingat login atau password masuk ke website Patra Komala? Apabila lupa, jangan khawatir, karena masih banyak juga yang lupa. Ada 2000 member yang ada di dalam Patra Komala ini, pelaku kreatif dari Bandung, yang mereka juga masih belum tahu apa manfaat Patra Komala. Website Patra Komala baru saja di launching di bulan April yang lalu dan sudah menjadi website, web apps yang bermanfaat untuk mengelola semua kepentingan dan kebutuhan pelaku kreatif. Salah satunya kebutuhan terkait masalah hak kekayaan intelektual. Ada bentukan yang baru apabila teman-teman di sini sudah bergabung dengan menggunakan handphone, Anda bisa buka laptop Anda, para pelaku kreatif, untuk bisa mengecek akun Patra Komala Anda di website Patra Komala. Sekali lagi di website Patra Komala. Kenapa? Karena aplikasinya pun Patra Komala sudah ada meskipun belum di launching. Nah, aplikasi bisa di-download di Android Store, itu bisa, dan di Apple Store itu juga bisa. Patra Komala ini, aplikasi ini manfaatnya lebih mendekatkan para pelaku kreatif dengan pasar kreatif. Jadi para pasar kreatif ini seringkali mereka adalah pebisnis atau user yang membutuhkan kreativitas, ide-ide kreatif, atau berkoordinasi dengan pelaku kreatif di Kota Bandung, atau bahkan mereka menjadi perantara untuk produk-produk kreatif Kota Bandung. Nah, mereka kita sebut sebagai pasar kreatif. Mereka akan mendownload aplikasi Patra Komala. Sedangkan para pelaku kreatif diharapkan bisa lebih update di website Patra Komalanya. Kenapa? Karena pada saat Anda mengupdate website Patra Komala tersebut, secara otomatis juga akan terupdate di aplikasi yang digunakan oleh pasar kreatif. Ini menjadi sesuatu yang menguntungkan dan menarik. Nah, ada apa saja sih yang baru di website Patra Komalanya?
sebelum kita ngomongin event yang besar nanti di tanggal 11-11, di sini saya ditemani oleh Mbak Debo yang akan menjelaskan sama kita apa sih yang baru di website Patra Komala ini. Mbak Debo mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman kreatif yang hadir pada malam hari ini. Oke, yang pertama itu Patra Komala ini pengunjungnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama tuh ada sebagai pengunjung, yang kedua ada investor atau pelaku usaha, yang ketiga ada sebagai pemerintah. Oke, dari kalau pengunjung tuh siapa tuh Mbak Debo? Ada pengunjung, tadi ada yang kedua apa? Ada investor atau pelaku usaha. Investor atau pelaku usaha. Oke, jadi kalau pengunjung itu mereka perorangan ya? Iya. Bisa itu pelaku kreatifnya, bisa juga dia orang-orang yang mencari informasi tentang pelaku kreatif tersebut. Yang kedua, investor atau pelaku usaha. Oh, yeah. Itu berarti bisa bukan perorangan ya, bisa PT atau badan usaha tertentu yang memang mereka mengandalkan kreativitas sebagai komoditas mereka. Termasuk investor. Wah, luar biasa nih, investor juga dicerna dengan baik oleh Patra Komala. Yang ketiga, ada pemerintah atau government. Ada juga dari government, artinya mungkin mereka bisa memfasilitasi dan informasinya bisa didapatkan di Patra Komala. Oke, apa yang harus dilakukan oleh member nih? Karena kebanyakan member menanyakan bagaimana sih daftar Patra Komala, atau mereka sudah punya akun sebelumnya dan mereka kebingungan nih untuk masuk lagi ke situ. Mbak Debo boleh menjelaskan? Oke, yang pertama tuh kalau misalnya lupa password, ada di websitenya tuh bisa lupa password di menu sebagai investor. Nanti tuh akan keluar lupa password, nanti tinggal diklik aja, nanti tinggal ikutin aja si step-stepnya. Lalu kalau misalnya ada di apps, nanti ada bisa login bisa login di pakai email ataupun pakai nomor HP gitu. Oke, itu bisa untuk mengkonfirmasi. Itu sama saja dengan andai kata para pelaku kreatif ini menggunakan Facebook, YouTube, Instagram gitu kan, Mbak ya? Iya, betul. Oke. Lalu apa keuntungan pada saat mereka mengupdate profil mereka di Patra Komala? Mereka tuh bisa masukkan produk-produk mereka. Produknya bisa diupload tuh 10 paling banyak, maksimalnya segitu, tapi bisa memasukkan link-link marketplace dari mereka gitu. Oh, memasukkan link dari marketplace kayak gimana nih Mbak, maksudnya nih Mbak? Jadi misalnya mereka punya akun di Tokopedia atau Lazada ataupun di mana, nanti bisa dimasukin linknya di website atau di aplikasinya sendiri gitu. Oh, oke. Oke, thank you Mbak Debo. Nanti bisa kasih tahu lagi ya kita keuntungan-keuntungan menggunakan website Patra Komala ini. Nah, para pelaku kreatif, ada hal yang penting nih di sini. Ada 10 produk yang bisa ditampilkan di Patra Komala. Dan itu harus diverifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung bidang ekonomi kreatif. Jadi tidak sembarang setiap pelaku kreatif itu bisa menjadi member. Jadi untuk bisa menjadi member itu pasti harus diverifikasi dulu oleh dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat sudah diverifikasi dan ingin update profilnya, itu juga akan diverifikasi oleh Disbudpar. Kenapa? Karena Patra Komala ini adalah platform yang saat ini menjadi satu-satunya platform untuk pelaku ekonomi kreatif. Entah itu dari sisi akademisi, bisnis, komunitas, government, media, itu semua bergabung dan berkumpul di sini dan harus diverifikasi. Mengapa? Karena kebiasaan dari salah satu website pemerintah adalah trusted, terpercaya. Mengapa harus dipercaya? Karena datanya memang diperlukan untuk memverifikasi bahwa para member ini tidak fiktif, benar-benar real account
dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadinya mohon maaf apabila prosesnya agak sedikit lama karena menjadi sebuah keuntungan pada saat semua member yang ada di Patra Komala terverifikasi dengan baik. Oke, berikutnya nih, ketika terintegrasi dengan marketplace manapun, ini menjadi sebuah keuntungan. Baik itu marketplace yang kita sama-sama tahu pada saat ini, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada OLX, termasuk marketplace di subsektor yang lain. Contohnya di subsektor musik, itu ada Joox, ada Spotify, misalnya Deezer, dan yang lain-lain, itu bisa diintegrasikan ke profil Anda. Artinya, pada saat nanti data Anda terupdate, sekali lagi, langsung secara otomatis akan terupdate juga di aplikasi yang di-download oleh pasar kreatif. Artinya pelaku-pelaku usaha, sekali lagi yang saya sebutkan, yang memang mereka mengandalkan pelaku kreatif sebagai komoditas mereka. Salah satunya adalah investors. Nah, pada saat nanti kita bikin virtual event nih, andai kata nanti para pelaku kreatif membuat promosi tertentu, atau misalnya ada yang baru launching album misalnya, silakan upload ke marketplace yang Anda percaya, termasuk YouTube. Linknya bisa ditaruh di Patra Komala, dan nanti pada saat aplikasi ini dipromosikan, maka ini akan menjadi media promosi bersama yang akan dilakukan oleh Disbudpar dengan harapan bisa mendekatkan para pelaku kreatif ke pasar kreatif. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, apa saja yang ada di aplikasi Patra Komala? Aplikasinya nih sekarang ya. Ya, fitur-fitur yang pertama tuh ada identifikasi pengguna. Yang kedua ada Creative Belt, yang ketiga ada Creative News, orang butuh list yang keempat ada Creative Product, ditulis boleh, lalu ada Creative Event, dan ada PCC Corner. Nah, yang pertama itu kan ada identifikasi pengguna. Di situ tuh seperti kayak kita tuh diakses sebagai apa gitu, pelaku ekonomi kreatif atau sebagai pengunjung aja gitu. Lalu nanti bisa login sebagai menggunakan email ataupun nomor telepon atau Patra Komala ID. Kalau yang Patra Komala ID itu di webnya tuh sebelumnya sudah terdaftar, jadi bisa pakai yang itu. Iya. Yang kedua ada Creative Belt. Di situ tuh akan ada maps. Itu tuh pemetaan dari pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Lalu nanti di situ kalau dibuka, misalnya ada buka toko apa gitu di situ, nanti ada alamat tokonya, nomor telepon dari toko tersebut, terus produk-produknya tuh bisa dilihat juga di situ. Lalu, oke, jadi yang menarik di sini di aplikasinya ya. Sekarang saya bicara dari aplikasinya. Terima kasih Mbak Debo. Mbak Debo ini yang akan menjadi admin yang nanti akan mengawal teman-teman kreatif apabila kebingungan nih untuk sistematikanya kayak bagaimana. Nah, Mbak Debo yang akan menghantarkan Anda semua para pelaku kreatif untuk bisa menjadi member yang aktif di Patra Komala. Tadi sempat disebutkan tentang Creative Belt atau Belt Kreatif. Creative Belt ini namanya BIT Bandung Creative Belt. Menurut data, banyak sekali wisatawan datang ke kota Bandung itu karena mereka berbisnis. Artinya bisnisnya itu ketemu sama pelaku kreatif yang ada di kota Bandung. Nah, sumber informasi mereka pada saat ini adalah teman. Artinya network mereka itu menggunakan pertemanan. Dengan adanya Patra Komala, para wisatawan ini yang notabene tujuan datang ke dalam Patra Komala ini karena ingin mencari pelaku kreatif, mereka bisa melihat pelaku kreatifnya subsektornya apa. Misalnya mereka butuh seorang desainer. Akhirnya karena mereka mendownload aplikasi ini, mereka akan mencari desainer di kota Bandung. Bitnya sebelah mana? Ada 15 bit di kota Bandung. Dilihat dari klaster-klaster yang sudah diidentifikasi oleh Disbudpar. Ada 15 bit. Misalnya ada bit Cigadung.
Di Cigadung ini akan memperlihatkan 16 subsektor ekonomi kreatif, ada siapa saja yang ada di Cigadung. Sehingga wisatawan ini nanti bisa menginapnya di daerah-daerah kawasan Cigadung. Aplikasi ini nanti akan juga ditenarkan oleh hotel, restoran yang ada di Kota Bandung. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan di Kota Bandung. Ini mereka sama-sama tumbuh dan berkembang dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaku kreatif ini jauh akan lebih hidup. Mbak, bisa dibantu lagi? Oke. Yang selanjutnya kan ada Creative News. Nah, di Creative News ini akan membuat konten-konten mengenai berita dan publikasi tentang ekonomi kreatif di Kota Bandung. Jadi publikasi yang diselenggarakan itu oleh Disputpar di bidang ekonomi kreatif akan ditampilkan di halaman ini. Jadi ada page untuk berita, ada publikasi, begitu. Selanjutnya nanti ada creative product. Di situ akan menampilkan produk-produk dari para member. Di situ tuh untuk memfasilitasi pelaku ekraf ini agar mempromosikan produk-produk mereka di website atau di aplikasi ini. Terus transaksinya pun tidak ada di situ, tapi ada di marketplace masing-masing yang tadi sudah disinggung sebelumnya. Jadi di sini tuh semacam e-katalognya dari para pelaku ekraf gitu. Jadi misalnya contohnya mereka memasukkan link Tokopedia, nanti bisa diarahkan ke link tersebut. Nah, yang ditampilkan di sini tuh bisa berupa video ataupun foto gitu. Oke, terus terkait tadi tuh informasi tentang event. Informasi tentang event ini banyak pelaku kreatif yang seringkali banyak event di Kota Bandung nih, Mbak Debo. Terus mereka ketinggalan. Itu gimana tuh Mbak, bisa diceritakan lebih detail nggak event-event kreatif yang ada di Kota Bandung yang ada di aplikasi Patra Komala? Maksudnya kayak gimana sih sistematikanya? Nah, kalau di kreatif event itu mereka tuh di situ semacam jadi calendar of event gitu. Jadi bisa mengingatkan kita kalau misalnya ada event tersebut. Jadi kita nggak bakalan ketinggalan gitu. Oke. Nah, semua informasi-informasi itu tentunya akan diupdate di dashboard Anda, pelaku kreatif yang ada di Patra Komala. Artinya jangan sampai Anda tidak menggunakan lagi alamat email yang tidak update, atau nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dikontak tidak update, Telegram atau apapun sosial media atau chat commerce yang Anda gunakan tidak update. Diharapkan sangat update. Mengapa? Karena ini menjadi penting informasi yang akan kita sampaikan kepada pasar kreatif yang sudah tadi kita bicarakan. Nah, salah satunya adalah event yang akan kita selenggarakan tanggal 11 bulan 11 nanti. Akan ada virtual festivals untuk semua member Patra Komala agar kita sama-sama bisa saling berpromosi. Caranya bagaimana? Mulai update profile Anda, termasuk apabila ada promosi-promosi yang Anda lakukan di marketplace yang ada di Shopee, Tokopedia, apapun link yang Anda gunakan. Tetapi Patra Komala tidak bersifat menjadi perantara di antara bisnis yang dihasilkan dari event tersebut. Patra Komala tidak mengambil Rp1 pun. Justru di sini Patra Komala berupaya mengedepankan para pelaku kreatif, dalam hal ini member-membernya, agar lebih mudah ditemukan di saat ada festival, contohnya 11.11 di tempat yang lain. Contohlah di Shopee mereka membuat 11.11, Patra Komala pun akan membuat promo 11.11. Pada saat Anda mengupdate profile Anda di Patra Komala dan juga di Shopee Anda, otomatis orang itu akan datang download aplikasi Patra Komala, mengklik profile Anda, mengklik link Shopee Anda, di situ dia datang ke Shopee karena langsung ke profil atau ke toko Anda, bukan ke yang lain dulu. Artinya beda pada saat orang datang ke Shopee dulu,
mencari toko Anda itu akan jauh lebih rumit. Tetapi pada saat melalui Patra Komala langsung menuju ke toko Anda. Itu menjadi salah satu keuntungan, dan kita coba untuk nanti banyak membuat virtual festivals yang kita bisa lakukan dari rumah masing-masing tanpa harus berkumpul. Saat ini market sudah berubah para pelaku kreatif. Mereka 24 hours, mereka 24 jam. Kenapa? Karena WiFi sudah dibayar 24 jam dan kita bisa menggunakan WiFi untuk 24 jam. Sehingga nanti apabila produk-produk Anda dibeli oleh orang-orang yang ada di Singapura misalnya, atau yang ada di Timur Tengah misalnya, atau bahkan wilayah-wilayah lain yang menjadi regionnya aplikasi Patra Komala ini, contohnya misalnya di Eropa, jam-jam virtual mereka justru jam 2 subuh kalau di sini, tapi di sana lagi jam 7 malam. Nah, disitulah kita akan bersama-sama berperang dengan waktu agar bisa mempromosikan karya-karya kreatif Anda melalui patron aplikasi ekonomi berkelanjutan. Jadi poin yang penting yang kedua adalah kita akan sering-sering membuat virtual festival secara bersama-sama tanpa menggunakan effort yang terlalu berlebih. Patra Komala bisa membuat event virtual yang nanti bisa kita obrolin apa saja nih event-event virtualnya. Untuk pertama kali kita akan selenggarakan Kolasme tanggal 11 bulan 11 nanti. Seperti apa eventnya nanti akan kita beritahukan berikutnya, tetapi bersiaplah dengan mulai mengupdate profil Anda. Semoga semakin jelas mana website, mana aplikasi. Nah, berikutnya kita ingin mengkampanyekan yang disebut dengan HKI. Di website itu ada Safari HKI atau Sarana Fasilitasi Terintegrasi HKI. Saya ingin tahu apakah semua yang hadir di sini sudah memiliki HKI atau belum. Andai kata belum, silahkan juga login ke sana karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan memfasilitasi HKI Anda. HKI menjadi sangat penting. Mengapa? Saya ambil contoh. Teman saya kemarin baru saja meluncing sebuah produk yang followersnya sudah banyak, pembelinya sudah banyak, tetapi disomasi. Mengapa? Karena namanya atau brandnya sudah dipakai oleh UMKM di tempat yang lain. Ini menjadi berbahaya. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat sebuah brand, tetapi karena tidak di-HKI-kan dulu atau tidak terkontrol sebelumnya, itu menjadi masalah. Masalahnya apa? Harus disomasi dan harus ganti nama. Sungguh merugikan. Nah, ini yang diharapkan tidak terjadi di Patra Komala, di mana member-membernya semua memperhatikan aset dalam bentuk hak kekayaan intelektual atau kita kenal dengan IPR, Intellectual Property Right, yang akan kita festivalkan di tanggal 11 bulan 11 nanti. Jadi, selain kita sama-sama berpromosi lewat 11, kita juga sama-sama mengkampanyekan arti penting dari HKI. Nah, ini tidak semua pelaku kreatif sudah mengetahui manfaat dari HKI. Bahkan nama panggung pun itu bisa di-HKI-kan. Ini bagi para pemelaku musik atau MC atau penyiar radio yang mereka mempunyai nama panggung, itu bisa di-HKI-kan dan itu bisa menjadi hak kekayaan intelektual yang bermanfaat. Salah satunya bila menjadi merchandise misalnya, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah, terkait semua informasi-informasi itu akan nanti disampaikan juga di Patra Komala Coffee Club atau kita sebutnya inkubasi dari para pelaku kreatif yang tahun depan akan terus digenjot dan digalakkan. Aplikasi ini belum di-launching, nanti akan di-launching di tahun depan, tetapi pada saat ini kita harus sama-sama mengapresiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung karena Patra Komala ini masuk menjadi 100 besar inovasi pemerintahan di Indonesia. Dari 3.000 lebih proposal yang masuk, ternyata Patra Komala masuk menjadi 100 besar. Sayangnya, Patra Komala belum begitu dikenal oleh para pelaku kreatif di Kota Bandung. Mari kita sama-sama memanfaatkan Patra Komala menjadi patron aplikasi ekonomi kreatif yang sungguh berkelanjutan dan bisa sama-sama membangkitkan kembali ekonomi khususnya di Kota Bandung. Oke, bagaimana cara mengikuti Kolasme 11.11 nanti akan diinformasikan setelah pertemuan kita pada hari ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana HKI menjadi faktor yang penting bagi Anda semua untuk juga diprioritaskan dan bukan dinanti-nantikan. Oke, sebelum saya berlanjut, apakah ada yang perlu disampaikan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang juga hadir pada malam hari ini? Baik, selamat malam. Selamat malam Bu Mega. Ya, di sini sudah hadir juga dari ini ya, Tabayan, Teh Deborah. Terima kasih banyak atas bantuannya.
Saya mengucapkan Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini masih tetap bersemangat para member Patra Kumala dalam mengikuti kegiatan sosialisasi kolasme. Ya. Yang perlu saya sampaikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu melalui bidang ekonomi kreatif itu mulai berinisiasi di tahun 2018 dengan membuat suatu patron Patra Komala. Itu disebabkan karena dari hasil penelitian di lapangan bahwa pelaku kreatif di Kota Bandung itu sangat potensial, sangat banyak. Sampai ke 16 subsektor pun ada di Kota Bandung ini. Akan tetapi mereka itu masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi belum bisa bersinergi untuk dapat mengembangkan ekosistem ekonomi kreatifnya. Nah, bidang ekonomi kreatif sendiri mengembangkan Patra Kumala itu untuk dapat melengkapi visi misi dinasnya dalam pengembangan creative based tourism. Ya, artinya pariwisata yang berbasis kreativitas melalui aplikasi ini, gitu kan. Nah, selanjutnya Patra Komala ini mungkin menghimpun banyak sekali informasi dan data dari seluruh pelaku kreatif yang fungsinya untuk dapat mengetahui data real time yang ada di Kota Bandung, sehingga data tersebut akan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini disebut PAR ya. Nah, untuk para pelaku kreatif yang memang sangat concern akan inovasi-inovasi yang akan dihadirkan, itu hendaknya memang kalau diwajibkan sih ya, sepertinya nanti di tahun depan akan terbit perwal. Nah, jadi di tahun ini telah terbit Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah, di dalam ruang lingkup Perda tersebut, ada salah satu poin yang sangat penting untuk kita simak dan untuk kita jalankan nanti melalui perwal tentunya, adalah sistem informasi yang disediakan oleh pemerintah kota. Ya. Bisa jadi nanti pada saat pembentukan perwal, hal tersebut akan diwajibkan bagi pelaku kreatif. Nah, fungsinya apa? Mungkin ekonomi kreatif di kita itu sebetulnya target yang paling pentingnya itu adalah hak kekayaan intelektual. Ya. Jadi pengelolaan ekonomi kreatif di Disbudpar itu dari mulai hulu ke hilir. Jadi bukan hilir saja, bukan penjualan saja, bukan pembiayaan saja, tapi mungkin yang kita kelola dan kita fasilitasi adalah dari mulai hulunya. Nah, artinya Disbudpar ini sangat memfasilitasi dan menghargai dalam bentuk kepastian hukum akan property right yang para pelaku kreatif jalankan gitu kan. Nah, melalui digital tourism inilah kita akan dipermudah untuk dapat mencapai hal tersebut. Ya, jadi kami mohon juga partisipasi dari pelaku ekraf untuk dapat mendukung regulasi yang telah dicanangkan melalui perda tersebut, bahwa salah satu ruang lingkupnya adalah tersedianya sistem informasi. Ya. Ini baru di Indonesia itu baru Kota Bandung saja yang mempunyai portal besar semacam ini. Kenapa dibilang besar? Karena secara identifikasi kita sudah melingkupi 16 plus 1 subsektor ekonomi kreatif. Mungkin kalau kata Kang Maid belum berani bilang 17 subsektor ya, karena belum ada
regulasinya dari Kemenparekraf. Cuman memang sudah ada wacana untuk pemisahan salah satu subsektor, ya, karena itu diidentifikasikan bahwa potensinya sangat berbeda, ya, logik modelnya sangat berbeda. Nah, kembali lagi, Patra Komala ini memang sangat diharapkan dapat mendorong digitalisasi ekonomi kreatif di era pandemi, sebagai solusi juga untuk dapat memitigasi kondisi ekonomi, khususnya ekonomi kreatif di Kota Bandung. Ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sedianya memang harusnya jam istirahat, tapi dengan masih semangat mengikuti sosialisasi kolasme ini, ya. Nah, kembali kami juga dibantu oleh teman-teman di lapangan, tentunya dengan tim konsultan, tim konstruksi, tim konten, dan tim campaign. Ya, kemungkinan besar ini masih belum tersosialisasikan secara merata di Kota Bandung, tapi kami harap kegiatan besok pada tanggal 11 bulan 11 itu menjadi kick off atau menjadi jawaban bahwa member yang ada di Patra Komala ini akan kami apresiasi melalui kegiatan Festival HKI atau Lokalabel, ya, namanya Lokalabel. Demikian mungkin Kang Mike yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas karena tidak bisa menyertai teman-teman kreatif pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega sudah bisa meluangkan waktunya juga untuk bisa berkomunikasi dengan para pelaku kreatif kita pada malam hari ini. Ada banyak masukan sekali yang juga di Japri. Katanya ada yang sudah berproses nih dari tahun 2019, sudah berproses HKI-nya tapi sertifikatnya belum didapatkan. Nah, yang seperti itu jangan menyerah, bisa dipastikan lagi ke Didisbudparnya karena kita coba untuk sama-sama memastikan prosesnya itu tidak terhalang di tengah jalan dan semoga bisa sesuai dengan harapan. Kita coba untuk ngobrol sama beberapa pelaku kreatif yang sudah hadir di malam hari ini. Saya pengen bertegur sapa dengan di sini ada Batik Puridago. Halo, selamat malam Batik Puridago. Apakah ada di tempat? Selamat malam, Kang atau Teteh. Halo, oh mungkin masih di jalan ya. Oke, ada Caca. Mohon izin, Bapak Moderator mungkin penjelasan sedikit. Oh boleh. Boleh Bu. Halo. Mega. Nanti kita tunda dulu dari Bu Mega dulu sebentar. Nggak, silakan kalau mau dari itu peserta, silakan aja dulu, nanti gampang saya akan jawab sedikit pertanyaan tentang HKI, tapi maka silakan, nah, ini dulu aja. Oke, terima kasih Bu. Tadi yang sudah halo-halo dari manakah? Batik Putri Dago. Batik Putri Dago, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Kangen sama Bandung Broadway? Oh iya, iya. Saya memastikan kalau dari fashion pasti Bandung Broadway. Halo. Halo, dengan Ya. Ibu siapakah kalau boleh berkenalan? Saya Dede, Ibu Dede. Ibu Dede. Iya, Ibu iya. Dede. Masih kenal saya Bu atau sudah lupa-lupa ingat? Kayaknya baru ketemu ya Pak. Baru ketemu. Saya baru gabung di Patra Komala. Oh, sudah punya akun sebelumnya Bu? Akun saya udah ada. Oke. Belum diupdate pasti ya? Ya, belum. Oke. Nanti kalau mau update harus pakai laptop Bu. Itu akan jauh lebih enak dibukanya kalau di laptop. Iya, siap. Nah, informasi-informasinya bisa diupdate di sana. Termasuk sekarang berarti ada butik di mana Bu? Butik atau workshop? Ada butiknya, ada workshopnya di Jalan Juanda nomor 374 Pak. Nah, Jalan Juanda nomor
nomor 74. 74. Nomor Ya, 374. Nah, nanti dari situ ada itu workshopnya, ada galerinya juga. sudah dipromosikan kemana aja nih, Bu Dede? Kalau promosi ya udah ikut Tokopedia, Shopee, udah ikut. Nah, itu update terus ya? Iya, tapi Oh. belum berkembang, Belum berkembang. Ini semoga bisa dibantu sama Patra Komala ya, Bu. Mudah-mudahan, amin. Tetapi Mohon kalau pesanan-pesanan sudah banyak sih dari kantor-kantor udah ada gitu. Oh, oke. Nanti Karena semoga kita punya ciri khas. punya apa? Mohon maaf. Saya punya ciri khas, ya. Motifnya ciri khas, gitu. Punya ciri khas. Oh, sudah dihakaikan ciri khasnya. Nah, ini yang tadi saya pengen nanya, saya belum. Oke. Nah, itu nanti kalau Ibu update lagi di Patra Komala ada Safari HKI, Bu. Iya. Nah, di situ nanti silahkan isi formnya. Nanti akan ada konsultan yang mendampingi Ibu agar ciri khas tertentu itu bisa dipatenkan punyanya Ibu. Iya. Jadi nanti Saya punya kalau beberapa ada, punya beberapa ya? Ya. Nah, ini hebatnya orang Bandung nih. Buat tapi lupa dihakaikan, Bu ya. Iya, belum. Bisa nanti dicoba di Safari HKI, Bu. Tadi ada Debo juga yang akan mendampingi kalau ada masalah dalam mengupdate profilnya, Bu. Ya, nanti dibantu anak yang biar ininya lebih inilah. Oke. Dibantu sama anak. Kerjasama sama yang muda-muda ya. Ya, sama yang muda. Betul. Oke. Terima kasih Bu Dede sudah bergabung bersama saya, bersama kami di sini. Saya coba tegur yang lain dulu ya, Bu ya. Bersapa dengan yang lain di sini. Ya, terima kasih. Ada sama-sama Ibu, ada Ami Rahmi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ibu Ami, betul? Iya, betul. Ibu Ami fashion juga atau kuliner atau Saya di fashion ya, tapi bukan di baju. Tapi di ke aksesorisnya. aksesoris. Oke, aksesorisnya bentuknya apa, Bu? Saya lebih ke renda-renda gitu. Oke. Kemudian kromek seperti itu. Oh, oke. Dipadu-padankan gitu. Ya. Sudah berapa tahun, Bu? Udah lama gitu. Cuman kalau ini nih, kalau pakai digital ini nih suka Oke. bingung. Coba di-onin dulu kameranya, Bu, biar kenalan sama yang lain juga nih. Aduh, hapunten ya, HP-na. Kamerana. Oke, siap, Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau pada saat digital, Bu Ami, memang perlu dua alat nih. Satu, ada handphone. Handphone itu nanti berfungsi untuk berkomunikasi. Yang kedua, perlu laptop juga atau komputer, Bu. Nggak akan rugi investasi di sana. Kenapa? Untuk mengelola biasa sekarang kan ada Shopee, ada Tokopedia gitu, Bu ya. Nah, sekarang ada web Patra Komala nih yang bisa Ibu gunakan juga sebagai media untuk bertemu dengan market sama pasar kreatif yang mereka membutuhkan. Ibu nih. Nanti mungkin Ibu ada pertanyaan nggak, Bu? Ini ada Debo yang udah ready nih. Mbak Debo, bisa diceritakan lagi. Ibu udah daftar di member? Nah, tadi tuh saya coba utak-atik, tapi tadi kan pakai HP. Nah, tadi tuh bingung. Ternyata yang list produk itu yang dimaksud itu adalah link di marketplace ya. Nah, boleh dijelaskan nggak, Mbak Debo? Untuk yang di HP, Ibu bisa login dulu atau bisa langsung aja masukin nomor HP atau emailnya. Nanti di sana bisa ada yang diisi gitu. Nanti bisa langsung masukin produknya juga di situ nanti kalau misalnya udah berhasil masuk login di situ.
si produk-produknya bisa Standby. ke-upload, terus bisa ngelihat apa, orang-orang bisa ngelihat gitu setelah di-upload itu. Oke. Nanti mungkin bisa Mbak Debo di sini ada masukan, bisa nggak di-share linknya di chat ini contohnya? Bisa ya? Kalau bisa Ya. ada tutorialnya, Kang. Gimana? Tutorialnya Maaf, Bu. lah gitu. Mohon maaf Bu. Ada tutorialnya. Tutorial. Oke. Bisa dilihat di YouTube. Ibu punya YouTube nggak sekarang? Ada. Nah, YouTube kan gratis tuh Bu. Nah, itu wajib juga Ibu miliki untuk mengupload video-video khusus untuk memasarkan produk Ibu. Nah, akun YouTube itu nanti dilinkkan juga ke Patra Komala Bu. Jadi pada saat nanti orang-orang ingin melihat profil Ibu, bisa ditujukan ke YouTube channelnya Ibu. Nah, untuk melihat tutorial, silahkan buka di Patra Komala Bandung. Di situ bisa dilihat tutorial bagaimana menggunakan Patra Komala. Nah, kalau Ibu sudah download aplikasi Patra Komala? Sudah. Oke. Sudah download. Nah, Cuman lagi proses bikin akun. Mhm. Di situ Nah, nanti diverifikasi dulu sama Disbudpar bahwa itu benar bahwa Ibu eksis. Jadi, makanya untuk menjadi member ini harus diverifikasi dulu sama Disbudpar, itu yang pertama. Yang kedua pasti diproses paling cepat atau lambat itu tidak akan lama-lama, 2 kali 24 jam bisa diproses sama mereka. Begitu, Bu. Nah, aplikasi itu ditujukan untuk pasar kreatifnya, Bu. Jadi nanti Ibu juga bisa lihat-lihat ada pelaku kreatif mana saja yang ada di situ. Termasuk Ibu nanti pada saat sudah diupdate di website. Nah, website ini perlu dibuka juga, Bu, untuk mengupdate profil-profil. Jadi kalau Ibu sekarang buka aplikasi Patra Komala, di situ yang sudah update profil-profil bisa langsung tercantum di aplikasi tersebut. Bisa dibayangkan, Bu, ya? Nanti akan diklik linknya untuk update websitenya di mana ya, gitu. Nah, akun Ibu cukup punya satu, tidak perlu di website dan di aplikasi juga. Ketika Ibu sudah punya akun di website, secara otomatis juga bisa membuka profil atau akun di aplikasinya. Begitu, Bu. Nanti bisa dicoba, nanti kita coba untuk share link ya, Mbak Debo, di Zoom. Bisa langsung di-share aja ke situ bagaimana caranya untuk login gitu. Oke, kalaupun masih bingung, bisa lihat tutorialnya di YouTube Patra Komala Bandung. Yang sekarang kita juga lagi live streaming di situ dan bisa ditonton di situ. Tapi yang di luar sana tidak bisa ngobrol seperti ini. Begitu, Ibu. Bisa dicoba ya Bu Ami ya, sambil berproses kita sambil ngobrol. Nanti kalau ditanya-tanya bisa langsung ke sini. Oke, Mbak Debo, apalagi nih yang ada yang menarik? Oke. Selanjutnya ada yang PCC Corner, sama kayak kegiatan yang sekarang. Kegiatan PCC Corner itu kesingkatan dari Patra Komala Coffee Club yang diselenggarakan oleh Disbudpar. Dan jika kita melihat linknya, melihat detailnya, nanti tuh kita bisa reservasi di situ. Dan nanti akan langsung diarahkan ke websitenya. Jadi kita bisa langsung mengikuti di situ setelah kita mengklik reservasi di aplikasinya. Apakah sudah jelas? Oke, kita bertegur lagi dengan Bu Dini. Dini Sofia, apakah ada Bu Dini? Ini Mbak Debo sedang diuji nih. Nanti kalau kan biasanya banyak yang nanyain, mana nih adminnya? Nah, ada Mbak Debo nih. Halo? Nggak apa-apa Bu. Jadi saya mau nanya, kalau ini sama nggak akunnya sama yang 2020 apakah sama? Suaranya Ibu kurang jelas, maaf.
ini akunnya sama nggak sama yang dulu kan saya pernah bikin akun Safari Haki 2020. Apakah sama satu akun sama yang ini atau beda? Oh iya, masih satu akun bisa Ibu. Gitu. Jadi saya udah masuk member berarti ya. Iya betul Ibu. Kalau lupa login mungkin bisa dikasih tahu. Oke, kalau misalnya Ibu Buatnya lupa. apa Bu, maaf? Passwordnya lupa. Oh, bisa dibuka di websitenya Bu. Nanti masuknya sebagai pelaku ekonomi kreatifnya. Nanti di situ ada buat login gitu. Nanti ada lupa password di situ. Nanti tinggal masukin aja emailnya. Nanti tinggal bisa akan dikirimkan gitu untuk reset passwordnya gitu. Ya, artinya apabila Ibu sudah terdaftar di Patra Komala dan lupa, ini biasa Bu ya, di mana-mana seringkali lupa username karena dipikirnya username ini bisa diingat terus. Contoh kayak Facebook atau Instagram, kita kan tidak boleh lupa dengan username, tetapi karena lupa itu nanti akan secara otomatis akan terupdate juga ke email. Nah, seringkali member-member ini mereka itu lupa dengan emailnya. Jadi email itu seringkali hanya digunakan untuk daftar HP misalnya, karena beli handphone baru harus daftar email, jarang buka email. Nah, di Patra Komala tidak boleh begitu Bu. Harus ingat dengan emailnya, karena email itu yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan admin Patra Komala. Dalam hal ini ada Mbak Debo yang akan menemani Ibu nanti pada saat nanti aduh lupa dan seterusnya. Nah, termasuk lupa password. Nah, passwordnya lupa nih mau diganti. Sama seperti kalau Ibu lupa password Instagram atau Facebook atau akun-akun yang lain, itu akan di-reminding, akan diingatkan lagi secara otomatis. Andai kata masih bingung juga, ada hotline-nya sekarang Bu, Patra Komala. Bisa buka website Patra Komala, itu ada hotline-nya. Silakan klik di situ dan bisa langsung tanya-tanya, ini gimana, ini gimana, ini gimana, gimana. Nanti akan ada person in charge yang akan menjawab kepentingan Ibu sehingga bisa terbantukan pada saat menjadi member. Seperti itu. Ini ketika dibaca bisa share screen kah mengenai yang dibaca sama Mbak Debo? Sebetulnya yang dibaca itu, yang dibuka sama Mbak Debo juga adalah akun web yang dibuka sama teman-teman kreatif yang ada di sini. Kalau sambil membuka laptop, bisa dibuka web Patra Komala, patrakomala.id. Tadi seperti diarahkan masuk sebagai pelaku kreatif. Kalau sudah punya akun dan lupa, bisa langsung otomatis saja lupa password atau lupa username, nanti secara otomatis akan dikirim email kembali ke alamat email yang digunakan pada waktu daftar menjadi member. Nah, kalau lupa lagi gimana atau mau ganti gimana? Daftar ulang lagi saja. Kita coba daftar ulang lagi di situ agar refresh kembali dan kita anggap sebagai member yang aktif. Tapi tidak bisa langsung diverifikasi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus diverifikasi ulang oleh Disbudpar. Harus diverifikasi ulang oleh Disbudpar sekali lagi. Sehingga semua member yang ada di Patra Komala benar-benar tervalidasi aktif. Begitu kurang lebih. Kalau ditanya di sini konsultannya masih Kang Kiki pada saat ini, Kang Kiki yang juga akan berbicara nanti tanggal 11 bulan 11 untuk terkait siapapun yang sudah mengajukan. Tadi dikatakan saya sudah mendaftarkan di tahun 2020 untuk Safari HKI. Silakan ditanyakan kembali karena semua akan diakomodasi dengan baik oleh Disbudpar, sehingga Anda yang sudah mengajukan bisa memiliki sertifikat yang diharapkan. Mohon maaf apabila ada permasalahan di tengah jalan karena kondisi COVID-19 ini sangat terdampak untuk semua, termasuk Disbudpar sendiri yang banyak terkendala dengan refocusingnya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda. Tetapi karena kita perlu mengapresiasi mereka karena pemerintah pada saat ini juga memperhatikan keberadaan dari para ekonomi kreatif agar mereka tidak meninggalkan kreativitas mereka sebagai salah satu upaya untuk bisa mengembalikan ekonomi khususnya di Kota Bandung. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Saya boleh menyapa lagi ada GM Collection. Nih terkenal sekali nih GM Collection. Halo, selamat malam GM Collection.
Apakah standby GM Collection? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Caca Cadiati. Ibu Caca atau Mbak Caca. Malam, Pak. Selamat malam, Mbak Caca. Ya. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, Lagi ini. Saya kan baru, Pak. Baru gabung ya, baru gabung. Di situ kan pertama kita suruh bikin akun ya. ya. Nah, saya udah bikin akun sesuai dengan email yang saya punya, tapi pas mau reservasi kok emailnya tidak dikenal. Oh, oke. Reservasi itu berarti Ibu melalui website atau aplikasi? Dari HP, dikasih Oh, dari. layanannya kan. Oke. Dari handphone. Berarti sekarang status Ibu lagi pending. Oh, gitu. Ketika nanti diiyakan, sudah terkoneksi, sudah terverifikasi, bisa langsung mengakses reservasi apapun itu. Itu prosesnya berapa lama ya, Pak? Tidak lama seharusnya, karena tadi saya katakan 2 kali 24 jam paling lama. Karena mereka harus memastikan Ibu siapa, benar ada atau tidak, karena kita menghindari yang hoax-hoax gitu, Bu Caca. Ibu subsektornya Di fashion, Pak. fashion ya? Oke. Terima kasih Bu Caca sudah bergabung. Gimana kondisinya fashion sekarang? Sudah mulai agak menggeliat, alhamdulillah ya. Ada workshop? Ada, Pak. Oh, Ada. di mana kah? Di Jalan Dago 14, Pak. Oh, Jalan Dago. Di Hijab Story ya. Hijab Story juga? Di Hijab Story depan Marriott Hotel ya, Pak. Oh iya. Hijab Story. Hijab Story betul. Saya ada store di situ. Ada counter di situ. Untuk di Shopee ada? Shopee, Tokopedia atau Shopee saja? Saat ini baru Shopee aja, Pak. Oke, nggak masalah. Nanti Shopee-nya bisa dilinkkan ke akun Patra Komalanya Ibu nih. Kalau sudah nanti reservasi Ya. dapat itu ya, Pak. Ya, nanti pada saat sudah terkonfirmasi alamat emailnya Ibu benar seperti itu, nanti akan diaktifkan tuh membershipnya Ibu. Nah, Ibu bisa update profile tuh di situ, termasuk akun-akun yang Ibu gunakan sebagai store. Karena di Patra Komala itu nggak bisa jualan, Bu, karena ini kan website pemerintah. Jadi nanti transaksinya semuanya di Shopee kalau Ibu menggunakan Shopee. Nah, yang menarik nanti nomor handphone Ibu yang digunakan untuk berbisnis juga akan disajikan di akun Patra Komalanya Ibu. Jadi nanti ada orang yang akan menelpon Ibu, bisa jadi dia investor, bisa jadi dia pengen minta desain, bisa jadi apapun, Bu. Nah, dari situlah akan terpromosikan brandnya Ibu nih. HKI-nya gimana, Bu? Sudah diurus? Alhamdulillah sudah keluar sertifikat. Oh, oke. Namanya apa? Ikata Fashion. Ikata Fashion. Ikata. Oke. Brandnya Ikata ya. Sudah dimiliki ya? Sudah, alhamdulillah, Pak. Wow, itu bisa masuk ke merchandise tuh, Bu. Ya, jadi sebelum sambil saya waktu itu iniin brand, sambil saya coba daftar sendiri ke Jalan Jakarta ya, kalau di Bandung kan daftar sendiri ke sana, jadi biayanya juga kalau daftar sendiri kan relatif lebih murah. Ya, Oke. Kalau ada brand-brand lagi yang mau didaftarkan bisa, karena Ibu sudah menjadi member, itu bisa siapa tahu menambah, Bu, termasuk paten misalnya, karena Ibu mempunyai desain kekhususan, itu bisa dicoba patennya. Gitu. Oh iya, bagi siapapun yang sudah bergabung jangan lupa mengisi daftar absensi sebagai dokumentasi terhadap acara kita pada malam hari ini. Ibu ada yang mau ditanyakan nggak, Bu?
Untuk saat ini cukup Pak, terima kasih. Nanti standby ya, tanggal 11 bulan 11 kita akan bikin promosi bersama di tanggal 11 bulan 11. Sama seperti kalau Ibu ikutan Shopee seperti itu. Oh iya, iya. Tapi kalau di Patra Komala hanya boleh 10 gambar yang terbaik, Bu. Kalau bisa jangan gambar yang terlalu asal, bisa gambar-gambar terbaik, karena yang bakal mengakses Patra Komala ini kalau tidak investors, mereka adalah pebisnis. Gitu. Dan kalau Ibu nanti punya alamat tetap, mau itu workshop atau galeri, nanti ditampilkan di Patra Komala, Ibu punya akun, nanti mereka siapa tahu mau janjian sama Ibu nih, pengen datang dan ketemuan langsung di tokonya Ibu. Itu bisa dilakukan. Iya, iya, terima kasih. Oke, Bu. Semoga terfasilitasi kebutuhannya dan promosinya lancar, Bu ya. Amin, amin. Pak. Oke, selamat malam, Bu. Boleh yang lain kita ketemu lagi sama di sini ada Retno Sambal Mahnit. Wah, mengerikan ya, Sambal Mahnit. Halo, Bu Retno. Selamat malam, Bu Retno. Atau ada Umi Neni Bandung. Kita bertegur sapa dengan salah satu di antara keduanya, ada Halo. Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam, ini dengan Umi. Ya, Umi Neni Bandung. Oke, bisa cam on, kita bisa ngobrol. Saya bicara dengan Umi Neninya langsung. Iya, saya sendiri. Oh, Umi Neni produknya apa nih? Ya, jadi Umi ini produsen aneka olahan ayam, pizza buntal. Wow, Ya, banyak ya? kuliner Mas. Jadi untuk pizzanya yang best seller ini pizza buntal. Jadi oh, ada suara lain ya. Jadi pizzanya itu Saya berbicara dulu dengan Umi Neni Bandung ya. Saya berbicara dengan Umi Neni Bandung. Setelah itu nanti siapa tadi? Ada Sambal Mahnit, mungkin tadi yang bertegur Sambal Mahnit. Oke, Umi Neni dulu deh. Umi Neni. Oke. Tadi silakan dipromosikan dulu produknya Bu Umi biar yang lain juga tahu di sini. Ada pizza khas Bandung. Gimana tuh? Ya, jadi pizza yang Umi bikin ini memang unik dan enak ya Mas ya. Jadi keunikannya itu biasanya kalau pizza kan umumnya itu ada toppingnya di atas. Nah, kalau yang Umi bikin itu ditutup gitu pizzanya, jadi kayak calzone. Kayak croissant. Oke, croissant. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah sebelum PPKM, Umi menyuplai ke beberapa kafe gitu. Lalu? Ya, dan dengan sistem reseller juga untuk penjualan langsungnya ke reseller seperti itu. Cuman sekarang kemarin PPKM sempat berhenti nyuplai, jadi sekarang udah mulai mau bergerak lagi gitu. Karena memang kalau untuk frozen kan memang sekarang harus ini ya udah mulai ketat kan untuk izin edarnya. Jadi sekarang lebih ke makanan siap saji gitu ya, kurang lebih 7 hari gitu. Brandnya sudah dihakaikan belum? Umi Neni atau brandnya apa? Ya. Umin karena kalau corner itu kan nggak bisa dipakai untuk nama di hak merek gitu. Jadi Umi masukin Umin sebagai toko online. Umin. Tahun lalu sebetulnya ya dapat fasilitas dari Patra Komala, dari Pittsburgh Park. Tahun kemarin cuman nggak tahu tuh sampai sekarang apakah sudah jadi atau belum ada. Waktu itu disampaikan nggak bisa lolos atau tidak? Kalau Umi sempat waktu di grup kan kita ada grupnya ya, grup Patra Komala. Bisa dicek, kita dikasih link. Nah, di situ tuh katanya masih proses. Oke. Itu tapi nama Umi nggak ada yang sama. Ya insya Allah di ACC. Semoga di ACC ya. Ya, cuman ini masalahnya karena kan sebetulnya target pasar. Kalau dulu kan udah bikin logo ya udah logonya itu Umin, berarti kan sosok Umi pribadi gitu ya. Nah kemarin tuh Umi sempat dapat pendampingan dari Telkom
dosen Telkom gitu ya, mendampingi para UMKM. Nah, karena target pasar Umi itu anak muda, anak milenial, jadi untuk logo tuh harus diganti. Oh, oke, ya. Berarti harus mengajukan lagi ya Mas ya. Ya, bisa nanti difasilitasi oleh Disbudpar mungkin untuk logonya. Jadi kalau kita sama-sama tahu di belakang merek itu seringkali ada TM. TM itu trademark. Ada R atau registered. Ada C atau copyright. Nah, ini beda-beda nih. Nah, termasuk apakah itu bentuknya logo, apa itu tulisan atau merek, misalnya tadi Umin. Nah, ini gambarnya beda-beda. Nah, itu semua harus diregistrasikan. Nah, itu bahkan ada juga mungkin pizza yang bertopping seperti yang diceritakan tadi itu nggak ada lagi, misalnya itu juga bisa dipatenkan sebetulnya. Andai kata memang ada unsur inovasi di sana. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya ada konsultannya nih. Ada konsultannya. Jadi asalkan memang itu ada inovasi yang kuat di sana. Kalau tadi masih disebutkan pizza bertopping apa atau di YouTube itu, berarti kan kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa pizza punya kita, kan tidak mungkin, karena itu makanan atau apa kuliner khas dari Italia misalnya seperti itu. Nah, tapi kita punya nama baru nih dengan bentukan seperti yang tadi Umin ceritakan. Nah, itu bisa dipatenkan sebetulnya. Nah, masih banyak hal-hal yang seperti itu yang kita tidak ketahui. Nanti tanggal 11 bulan 11 akan kita promosiin barang-barang apa saja sih yang terkait masalah HKI dan pentingnya buat apa, buat para pelaku seperti Umin ini. Oke? Diaktifkan gimana? Via Zoom. Nanti tanggal 11 bulan 11 bisa dilihat lewat YouTube Patra Komala Bandung. Termasuk bagaimana cara menggunakan Patra Komala sudah ada tutorialnya di sana di YouTube. Termasuk kalau Umin nanti sudah update profile, channel YouTube-nya Umin sendiri bisa dilinkkan dengan Patra Komala. Termasuk shop-shopnya Umi tadi ada di mana aja shopnya Umi? Umi ada di Shopee. Misal di Shopee. Nah, nanti di sana di Lazada dan seterusnya nanti Umi bisa tampilkan di akunnya Patra Komala. Nanti orang bakal melihat lewat aplikasinya nih Umin. Tiba-tiba nemu Umin nih pengen ngobrol sama Umin langsung, tinggal handphonenya diangkat. Kalau ada telepon dari mereka, tolong diangkat Umin. Siapa tahu mereka pengen franchise sama Umin, ya kan? Iya, amin. Atau pengen beli produk. Amin. Jadi nanti pada saat sekarang memang Patra Komala ingin memfasilitasi dulu kebutuhan-kebutuhan dasar nih Umin. Agar semuanya terfasilitasi sambil nanti mengupgrade. Nanti kita bakal bikin banyak event virtual kayak 12-12 misalnya, nanti ada Harbolnas ya, ada 1-1 dan seterusnya. Bedanya apa? Kalau mereka ke Shopee langsung kan belum tentu langsung ketemu sama Umin kan? Ya, betul. Tapi kalau ke Patra Komala, karena Umin satu-satunya bisa langsung diklik, nanti belanjanya ya di Shopee. Jadi Umin tidak perlu restock lagi. Di Patra Komala Umin tidak perlu nge-restock lagi. Stoknya langsung aja di Shopee, sedangkan profilnya diupdate. Siapa tahu nanti Umin juga diminta jadi pembicara loh sama dinas-dinas yang lain. Menarik kan? Wah, menarik banget. Semoga profilnya bisa diupdate ya Umin ya. Kita minta tolong biar profilnya diupdate. Dan kalau ada masalah jangan ragu hubungi hotline yang ada di website. Karena Umin harus mengupdate-nya lewat website. Nanti secara otomatis gimana? Mohon maaf. Oh, oke. Nanti kalau lupa user ID-nya atau passwordnya tinggal request lagi forgot password, nanti akan otomatis ke emailnya Umin asal memang emailnya aktif. Oh, siap. Oke, jangan ragu Umin ya, kalau mau bertanya silahkan update. Kita update nanti di sana. Kita bakal promosiin barang-barang aplikasinya. Download aplikasi Patra Komala. Nanti di sana banyak promosi-promosi para pelaku kreatif Kota Bandung. Kalau mau ngobrol sama pelaku kreatifnya juga bisa langsung ngobrol. Siap. Umi download sekarang deh. Semoga bermanfaat ya Umin. Tidak perlu mengisi registrasi 2 kali, 1 kali cukup.
Jadi aplikasi nanti juga Umin bisa lihat pelaku-pelaku kreatif mana saja sih yang sudah masuk menjadi member yang terverifikasi di Patra Komala. Siap ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih sudah bergabung. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Nanti tanggal 11 bulan 11 kita action ya. Siap. Oke, terima kasih. Tadi ada yang sudah bergabung sama kita. Itu dari manakah? Halo. Ada GM Collection. Tadi menarik ya, Umi Neni Bandung. Brandnya Umin. 4 huruf itu susah sekali dimiliki dan bisa dimiliki. Menarik. Tinggal logonya saja. Halo, selamat malam. Dengan siapakah ini? Saya dengan Retno dari Sambal Ebi Magnet. Oi, Sambal Magnet. Mohon maaf tadi saya lagi sinyalnya lagi nggak bagus. Gak bagus. Promo sedikit dong Sambal Magnet. Ada apa nih? Boleh nih, kebetulan Sambal Magnet ini ada 3 varian. Ada sambal ebi juga, ada tongkol, ada Kebetulan Sambal Ebi Magnet belum haki Kang. Oh. Padahal namanya udah namanya udah menarik loh. Iya. Kalau untuk kalau untuk izin edar sama halal. Kalau izin edar saya sudah ada. Kalau untuk halal masih proses. Haki yang belum punya saya. Nah, haki itu ada macam-macam. Yang pertama terkait brandnya dulu nih. Ya. Kata magnet ya, magnet. Iya. Magnet. MITH itu harus diakuisisi dulu nih sama Bu Retno. Iya. Ya. Nah, itu bisa difasilitasi di Safari HKI yang ada di web Patra Komala. Ibu sudah daftar di sana? Belum. Oke. Daftar ke sana ya. Ibu tinggal di Bandung? Saya tinggal di Lembang. Oh, oke. Nanti bisa dicek di sana. Kemudian nanti bisa download juga aplikasi Patra Komalanya, Ibu ya. Baik. Oke. Yang kedua bukan hanya terkait nama, tetapi juga Bu bisa nyalain kamera nggak Bu? Biar kita bisa saling berkenalan juga. Agak gelap nggak apa-apa ya. Agak gelap nggak apa-apa. Kalau terlalu terang juga nggak bagus seringnya. Sambal magnet ini ada 3 varian rasa. Nah, kemudian yang bisa dihakaikan juga rasanya. Kalau memang ada inovasi di dalamnya itu bisa dipatenkan, Bu, ceritanya. Yang sering kali adalah, Ibu sudah punya Instagramnya magnet? Ada, tapi kebetulan masih nggak pakai nama saya, belum Instagram itu. Itu bisa sambil di cross check, Bu. Dan satu account Instagram itu bisa memiliki beberapa akun lagi yang lainnya. Harus dicobakan sekarang agar itu bisa diakuisisi istilahnya sama Ibu Bu Retno nih. Kita sama-sama cross check coba. Misalnya katanya MAHNITH ya. Ya, nah, kebetulan kalau untuk IG saya pakainya Magnet Termiskin. Oh, oke. Oke, di sini ada magnet sudah ada yang memiliki MINTINO. Punya Ibu bukan? Bukan. Saya magnet itu MAHNITH itu punya merek saya. Magnet. Oke, ini ada yang sudah memiliki MAH.NITH. Sambal Ebi. Punya Ibu? Yang bentuknya bentar, yang gambarnya logonya kuning ya? Betul? Iya. Oke, nah ini saya follow ya. Oke. Kita coba sama-sama promosikan. Nah, dari situ Ibu juga punya akun Facebook dan yang ada. Kalau marketplace sudah di mana, Bu? Marketplace saya sudah sama dengan Toko, kemudian dengan Bibli juga, dengan Kopi juga. Oh, oke. Nah, itu link-linknya bisa ditaruh di Patra Komala. Nanti siapapun yang mendownload Patra Komala bisa langsung ke tokonya Ibu. Jadi tidak perlu restock di Patra Komala, Bu ya. Patra Komala hanya menjadi akun yang memfasilitasi Ibu sebagai pelaku kreatif dengan pasar kreatif.
Nanti jangan kaget kalau ada orang Singapura nelpon ibu ya, halo, gitu kan. Mudah-mudahan sama masih bisa go global. Bisa go global, keren, itu harus dong Bu. Ini makanya Patra Komala ini memilih sebagai hub untuk semua pelaku kreatif agar bisa dipromosikan langsung mendunia 24 jam loh Bu. Oh gitu? Harus siap ya. Karena kan kita perang waktu Bu. Kalau sekarang di Indonesia sudah malam, di Eropa nih lagi subuh nih. Iya. Nah nanti kalau kita subuh di Eropa lagi jam-jam segini nih. Ya betul. Jadi nanti pasar Korea itu karena download aplikasi Patra Komala bisa jadi mereka mau sengaja datang ke Bandung pengen ketemu sama ibu nih. Ibu workshopnya di mana? Kebetulan saya waktu itu di Lembang, Kang. Kalau untuk tempat usaha saya ada di Lembang. Ibu KTP-nya mana Bu? KTP saya KTP Bandung, Pak. Oke, ini memang patron khusus buat orang Bandung dan semoga bisa terfasilitasi para pelaku kreatif orang Bandung ya. Mau tokonya dimanapun, nggak ada jadi masalah. Iya, jadi saya masih, saya belum jadi anggota Patra Komala, jadi saya barusan daftar salin webnya. Belum coba buka websitenya Bu. Lebih enak kalau pakai laptop atau pakai komputer. Baik, saya coba gitu. Atau pakai tab yang agak besaran. Baik, nanti saya coba pakai PC atau pakai laptop untuk daftarnya. Oke, sedangkan untuk aplikasi itu sebetulnya untuk pasar kreatifnya Bu. Jadi mereka yang benar-benar pengen belanja, pengen investasi, nah mereka di situ bukanya. Atau Ibu sendiri bisa buka di situ untuk ngelihat member-member yang lain, bisa di situ. Baik, saya coba. Bisa dicoba ya Bu ya. Mohon maaf, apakah nanti ada WA? Nah di hotline itu ada WA yang sekarang kita lakukan untuk pendekatan untuk mengetes apakah member itu masih aktif atau tidak. Karena yang daftar Patra Komala sekarang ada 2.000 member Bu. Oh gitu. Tapi kita nggak tahu apakah mereka masih aktif atau tidak aktif. Nah cara kita memverifikasinya dengan event-event seperti ini. Kita coba memverifikasi, bikin grup WhatsApp baru sambil memverifikasi. Begitu Bu. Terima kasih informasi. Semoga informasinya bermanfaat Bu ya. Amin, terima kasih. Dan tetap semangat loh, meskipun COVID-19 kita bisa jualan dari rumah masing-masing. Siapa tahu nanti pembelinya Ibu mau datang ke Bandung, nginep di Bandung, jadi wisatawan Bandung dan mampir ke tempat Ibu. Amin. Pengen jadi reseller, pengen pakai franchise-nya namanya Magnet. Wow, keren banget tuh. Tapi ambil dulu namanya Bu. HKI kan ya, di Safari HKI ya. Baik, saya dapat HKI. Oke, terima kasih Bu Retno. Selamat malam. Selamat malam. Oke, di sini ada Lilis Suhaiti. Halo, selamat malam Bu Lilis. Atau dari GM Collection yang tadi sudah bertegur sapa tapi belum siap. Selamat malam Bu Lilis. Bu Lilis ini rumah jahit Nenglis. Wow, RJ Nenglis. Bener Bu? Ya. Silakan bercerita Bu. Cuma tulisan aja RJ Nenglis gitu. RJ Nenglis. Gambar. Oke, belum ada logonya ya. Tapi sudah dihakaikan? Belum. Pingin punya aktif gitu ya. Jadi gimana cara ininya gitu. Oke, sudah terdaftar di Patra Komala? Sudah. Ibu tinggal di Bandung, Bu? Dan di Bandung. Ya masalahnya saya belum itu. Jadi kalau pameran kan kebetulan hari Jumat besok saya kebagian pasar kreatif Bandung ya. Di work selama 10 hari gitu. Nah
Nanti kedepannya kalau misalkan ada yang kepilih ke Bali kan harus ada aksi juga. Ya. Jadi saya Nanti sarannya. nah, itu bisa difasilitasi sama Disbudpar nih Bu di Safari HKI. Ibu daftar Patra Komala. Tapi nanti kalau mentok di situ, aduh kok nggak bisa langsung punya akun karena harus diverifikasi dulu nih Bu. 2 kali 24 jam paling lama itu bakal langsung aktif akunnya. Nanti setelah itu Ibu bisa daftar Safari HKI. Kalau di Patra Komala, akun saya udah resmi. Oh, sudah punya? Ya, saya pas tadi tanya ke Patra Komala yang grup ya, itu udah ini akunnya kan masuk gitu. Ya, aku ibu udah cek ya, udah bagian udah login gitu. Cuman pas dilihat ya cara selanjutnya gimana? Pasti lupa password. Passwordnya udah ada, udah login. Oh, sudah ada. Sudah masuk? Oke. Terus Tinggal diupdate. Tinggal tujuannya mau apa katanya gitu. Nah, pas dicari-cari ada ibu kan apa ya yang bulan acara yang bulan November ini, tapi pas dilihat harus punya hak, punya apa. Jadi aduh nggak lanjut daftarnya karena belum punya hak. Oke. Nanti bisa buka pintu yang Safari HKI. Ibu bisa daftar ke sana. Nanti akan difasilitasi brandnya Ibu Erjen Nenglis ini kita cobain apakah masih bisa digunakan oleh Ibu atau tidak. Nanti dibantu sama konsultan HKI-nya Bu. Ya, makasih. Oke, dan itu gratis Bu ya dari Disbudpar difasilitasi. Tapi kita nggak tahu ada berapa kuota yang masih tersisa di sana. Tapi jangan khawatir, kita mengkampanyekan HKI ini biar banyak yang tahu arti pentingnya. Bagi yang belum, tetap kita akan promosikan bareng-bareng di Patra Komala aplikasi. Sudah download belum Bu aplikasi Patra Komala? Belum kayaknya. Nah, nanti download ya. Ibu mau pakai Apple atau mau pakai Android bisa. Itu nggak berat kok aplikasinya, dan semua informasi terupdate atau terkini bisa Ibu lihat di aplikasi tersebut. Tapi kalau Ibu mau update profile bisa di websitenya. Nah, Ibu bisa update 10 foto terbaik nih Bu di situ. Ibu sekarang berjualan secara online? Online enggak, karena ibu sibuk pesan yang offline. Jadi kalau misalkan online yang offline nggak bisa kerjain gitu. Oh, oke. Nah, dengan adanya Patra Komala ini, kalau memang Ibu belum punya toko online, nggak apa-apa Bu. Nanti Ibu cantumkan nomor handphonenya, jadi Ibu bisa langsung berkoneksi sama buyers Bu. Butuh kan buyers kan? Nanti misalnya langsung telepon-teleponan sama Ibu misalnya. Nggak apa-apa Bu, belum punya toko online. Yang penting Ibu bisa ketemu sama buyers nanti. Itu yang paling penting. Jadi pastikan alamatnya Ibu benar, emailnya benar, kemudian nomor handphonenya juga benar. Terima kasih ya Ibu sudah bergabung dan tetap semangat ya Bu. Semoga HKI-nya bisa tembus tuh. Besok jualan di Pasar Kreatif Bandung yang ada di Ciwok, di Ciwok ya. Hari Jumat mulai ya. Sampai tanggal 14. Oke, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di tengah Ibu lagi jualan, bisa live juga, bisa connect juga di tanggal 11 ya bersama Patra Komala. Makasih Pak. Sama-sama Ibu, tetap berkoneksi ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ke hotline saja. Di sini ada Wulandari, ada pertanyaan. Halo Mbak Admin, izin tanya, kami sedang proses HKI via Safari HKI. Sudah hampir 1 tahun prosesnya. Sudah cek di djip.go.id. Sudah ada nomor registrasi. Ini logonya yang sudah saya daftarkan, apa masih bisa dirubah ya? Nah, kalau sudah terdaftar di sana dan ingin ditarik lagi, itu akan mengulang proses Mbak.
Itu yang akan terjadi. Tetapi kalau logonya sudah itu yang akan proses agar prosesnya terus berlanjut. Untuk mengubah di tengah jalan itu tidak diizinkan. Itu informasinya, karena itu melalui proses cross check yang cukup panjang. Tetapi kalau memang ingin merubah atau menambah logo, itu silakan untuk bisa mengulang dari awal lagi. Maka oleh karena itu lebih baik memang dari awal sebelum masuk ke logo, kata-katanya dulu itu yang perlu di lock. Baru kalau memang ada logonya itu juga bisa di lock dua itu. Kalau memang bisa bareng silahkan, karena logo itu pasti terkait warna, itu menjadi filosofi dan bentuk yang seringkali juga perlu diperhatikan. Begitu infonya untuk Mbak Wulandari, semoga terjawab. Sekalian mungkin kita bisa ngobrol Mbak Wulandari. Apakah masih on? Selamat malam Mbak Wulan. Halo, selamat malam Mbak. Thanks, sudah dijawab. Fashion ya? Sebenarnya ini udah lama banget saya mau tanya ya, cuma nggak sempat saya cari di IC-nya waktu itu di grup WA. Oke. Tiban sama yang lainnya. Oke. Jadi memang nggak bisa diubah ya? Memang nggak bisa dirubah Mbak. Ulang lagi dari awal. Memang kenapa harus dirubah Mbak? Sebenarnya adanya katanya kalau dari logo sendiri kita nih waktu itu kan memang awalnya memang udah itu ya, kesini itu kok kayaknya kita lebih merucutkan menjadi brand yang mengusung tema artisan. Yang awal ini kita temanya masih all fashion gitu. Kita coba rujutin lagi gitu. Nah, kita pengennya artinya ini terlalu ini ya apa kita. Di logonya disebutkan brand. Kenapa? Di logonya disebutkan brand. Ada logo Tab, ada logo Gram soalnya. Iya. Jadi atas logo bawahnya ada nama brandnya. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu konsultasi lagi bagaimana sebaiknya ketika itu terjadi. Ini bukan pengalaman pertama Mbak, tapi yang saya tahu memang itu harus diulang tuh Mbak kalau memang ada perubahan atau ada surat setidaknya untuk perubahan tersebut. Karena mungkin yang sekarang justru aman, yang baru malah tidak aman. Itu Bisa jadi begitu. Tapi karena kalau namanya sendiri udah Mbak? Namanya, kan waktu kita daftar itu kan namanya itu kan kita dicek tuh waktu pas pertama kali ya dicek, terus kita nggak ada masalah gitu. Jadi lanjut gitu. Yang ada masalah dikasih tahu siapa serubah nama kebetulan dan kita nggak bermasalah gitu. Lanjut ya. Sertifikat udah di tangan? Belum, kan masih proses. Oke. Di situ itu masih di dalam proses. Dalam proses. Nanti dicoba dibantu. Kenapa? Nanti coba dibantu sama tim admin sudah sampai mana prosesnya ya. Oke, thank you. Karena memang tadinya saya pikir ini nama agak mengkhawatirkan karena masih saya dari nama luar ya. Apa tuh namanya Mbak? Namanya Battenberg 3. Battenberg 3. Ada di akun Instagram? Ada dong. Oh iya. BUTTONBERG. BATT double TENBERG angka 3. Oke, buat siapapun yang ada di sini bisa follow juga. Saya follow ya, Mbak. Wow, udah 4.600. Oh, brownies. Memang kita agak kerucut nih. Awalnya kan kita dulu brandnya untuk yang all fashion ya. Sekarang karena memang lihat marketnya ini udah berubah menuju ke healthy life. Jadi kita coba keluarin produk yang memang ada unsur wellness-nya. Terus karena sekarang juga lagi heboh lokalitas ya, kita juga coba masuk ke situ gitu loh. Makanya kemarin itu kita sempat ini bisa nggak ya kita ubah ya biar nggak terlalu jadul gitu kan kita yang udah kita. Terus brand manajemennya sendiri udah dibuat brandnya Mbak? Maksudnya gimana? Kalau brand itu kan ada brand image, ada brand identity, ada brand integrity. Nanti kita bicara itu lain kali lah ya. Tapi minimal kata Battenberg 3-nya ini bisa kita pertahankan. Ada website sendiri mungkin?
lagi OTW website. Jadi Oke. gini loh Mas, saya tuh ada masukan juga dari teman-teman yang kita ini memang lagi orientasinya ke ekspor ya, produk kita ini. Ada satu si brownies gluten free ini, itu waktu itu sempat ada yang dari Australia yang minta sampel. Nah kita ini terbentur nih perizinan. Kebetulan di bulan ini dari Dinas kebetulan itu ada teman-teman yang mereka ini udah ada nih ya, ada sertifikat. Ya, ada. Mbak Wulan bisa cam on, Mbak. Mohon maaf di jeda. Mohon maaf di jeda biar kenal juga nih sambil memverifikasi ceritanya dari tim Patra Komala. Terus Mbak, menarik tuh dari luar, terus ada izin. Mereka itu ternyata bermasalah di brand karena itu diklaim sama Filipina. Jadi ada satu brand di Filipina yang pakai brand itu gitu. Padahal dari dia sudah ada sertifikat. Ternyata dia cerita bahwa seharusnya untuk produk orientasi ekspor ini mendaftarkan juga haknya di luar gitu. Jadi si brand Filipina ini luar biasa, mereka daftarin juga di Indo. Jadi kayak internasional gitu loh Mas. Jadi mereka udah pegang duluan gitu. Ini sebenarnya saya jadi dapat pelajaran juga ya. Karena brand saya ini agak-agak masih ada dari luar gitu. Agak mengerikan juga deh sebenarnya. Jadi katanya kalau mau daftarin untuk yang ekspor ini kita juga harus daftarin juga nih yang di luarnya. Ya. Yang menarik gini Mbak. Jadi Mbak Wulan kalau cam on lebih asik nih kita ngobrolnya. Contohnya brand Starbucks ya, Starbucks nih Mbak ya. Ini kebetulan teman saya yang lagi ngurus ini. Jadi dia lagi mengklaim bahwa Starbucks itu punyanya dia, orang Indonesia. Jadi dia bikin brand ini sebelum Starbucks masuk. Starbucks masuk itu di tahun 2000-an. Sedangkan teman saya ini bikin brand Starbucks itu di tahun 90-an. Nah lagi klaim-klaiman nih ceritanya nih, karena Starbucks itu sebetulnya Starbucks itu dari tahun 80-an sudah ada di luar negeri, tapi pada waktu masuk ke Indonesia tahun 2000-an nih. Padahal teman saya udah bikin tahun 90-an Indonesia loh ceritanya. Nah, kompleksitas HK itu seperti itu, dan kenapa akhirnya brand kita itu harus diakui juga di dunia internasional, misalnya di Australia, let's say Australia, karena di sana mereka itu penting sekali HK itu menjadi pegangan buat mereka, jangan sampai nanti mereka tercetus plagiarisme di sana tuh, membantu plagiarisme terjadi. Nah, pendaftaran HK ini yang kita gadang-gadang saat ini memang berlakunya hanya untuk di Indonesia saja, karena keterbatasan kita memang hanya boleh sampai di situ. Termasuk orang luar yang ingin jualan di Indonesia, itu pun harus mendaftarkan brandnya lagi di sini, Mbak. Bisa terbayangkan? Jadi mereka mereka pintar, mereka udah dapat info duluan gitu. Bahwa kalau mereka untuk ekspor, mereka harus misalnya mereka mau masuk Indonesia, mereka daftarin juga di Indonesia. Gitu. Iya, itu. Ini. Iya, beberapa teman itu yang udah mereka tuh jadi ketahan di pabean cuma gara-gara dokumen si hakinya ini bermasalah karena udah ada yang di sana gitu. Iya. Ini makanya kalau saya riset nih Mbak, seringkali risetnya saya pakai Instagram. Kalau akunnya belum ada yang ngambil, berarti belum ada yang mikir tuh. Biasanya kan kalau kita pelaku kreatif mikirnya sosmednya dulu kan ya. Sosmednya apa nih namanya? Kalau udah pakai .id misalnya kayak gitu, itu udah was-was nih, hati-hati pakai .id apa tidak. Karena cuma salah satu sekarang untuk bisa ngecek itu cepet ya, semua orang yang berpikir kreatif mereka pasti akan ngecek namanya dulu kan. Gitu. Nah, yang kedua nanti itu terkait masalah olahannya Mbak nih. Pada saat memang menciptakan inovasi di sana menggunakan resource yang baru atau bentukan-bentukan baru, itu pun bisa dipatenkan Mbak. Ini kita berbicara kalau kita keluar negeri Mbak ya. Pada saat kita keluar negeri ini, apakah itu memiliki paten? Karena kalau sudah dipatenkan, orang lain ingin produk serupa, itu udah nggak bisa Mbak. Misalnya dengan iya, nah itu keuntungan pada saat Mbak nanti kan daftar misalnya PIRT, misalnya daftar di sana. Akhirnya kan dikasih tahu ingredients ya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Nah itu sekalian ingredients itu bisa juga dipatenkan tuh ceritanya Mbak. Oke.
Jangan sampai nanti ditiru oleh orang lain. Orang lain yang menggunakan ingredient seperti itu udah nggak bisa. Ini yang menarik, Mbak. Makanya kreativitas itu benar-benar dihargai lewat HKI ini. Orang Bandung seringkali bikin-bikin dulu, jual-jual dulu kan, nggak sadar laku gitu. Apalagi ini brownies sehat ya kan, marketnya ada, lupa deh sama yang kayak gitu-gituan. Padahal itu penting banget. Gitu sih Mbak. Apalagi sekarang isu-isunya tentang frozen food, terus PRT, terus halal gitu ya. Bahkan ada juga yang mereka nanti aja deh yang kayak gitu-gitunya, penting gue ekspor dulu misalnya. Nah itu ada juga yang berstrategi seperti itu, karena menurut saya di Australia tidak memperhatikan halal atau tidak misal. Betul banget. Iya kan? Enggak. Jadi kayak PRT itu mereka nggak minta ya, maksudnya nggak minta. Udah pasti punya MD, izin edar ya, yang paling penting adalah itu. Terus izin edar. Banyak banget fasilitas dari dinas yang istilahnya kita nggak ekspor, nggak ketahui ya. Bukan nggak mandiri, karena kan dengan biaya-biaya yang luar biasa itu untuk sewa kontainer dan sebagainya, itu banyak dinas memfasilitasi kita gitu ya, kementerian. Nah itu yang jadi masalah adalah itu yang kemarin isunya lagi ramai itu adalah dari dunia ini, bahwa kita jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi udah ada yang duluan, padahal kita udah punya sertifikat kaki Indonesia lah istilahnya. Kita di luar kita nggak daftarin, ya udah nggak bisa masuk gitu. Iya. Nah untuk memang bisa terdaftar di luar ya di Indonesia dulu, habis itu pas di luar udah lebih gampang tuh, karena kita sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah bahwa kita pemilik dari brand ini. Ini kan menjadi ini penting, apalagi di era digital ini yang memang 24 jam dan udah tidak melihat batas-batas negara sebetulnya. Tapi kan kita ingin berbisnis itu berkesinambungan dan nyaman gitu ya, tidak terhalang, tidak terbentur oleh aturan-aturan. Nah, ini yang membuat kita, apalagi sekarang ada undang-undang yang baru, itu aturannya sudah berbeda lagi tuh Mbak, dan itu jauh lebih kompleks sebetulnya terkait masalah cipta kerja. Oh iya, ya, banyak banget sosialisasi dari kementerian tentang ini ya, terkait sama undang-undang cipta kerja ini. Banyak banget kebijakan yang istilahnya teman-teman yang sudah ekspor ini ya seperti NIB lah contohnya. NIB itu kan baru 1 bulan atau 2 bulan ini ya yang kita harus terintegrasi dengan berbasis resiko ini. Sedangkan teman-teman yang sudah masuk pabean sana itu nggak bisa masuk gara-gara belum migrasi lah NIB-nya, itu masalah lagi. Kalau untuk produk-produk di luar kuliner mungkin aman ya, nggak ada self release-nya gitu. Kita kan udah di pabean lebih sebulan misalnya, dokumen udah sebulan. Iya. Betul. Ini fungsi dari Patra Komala Mbak. Awal muasalnya kita berpikir bahwa pelaku kreatif itu dibatasi oleh badan hukum, padahal tidak selalu. Pelaku kreatif mereka tidak berbadan hukum, PT, CV dan seterusnya. Ini yang hendak diproteksi dulu oleh Patra Komala, pelaku kreatifnya dulu. Bahkan seringkali yang dibutuhkan bukan produknya, tetapi pelaku kreatifnya. Contohnya misalnya ada brand di luar negeri sana yang juga menjual brownies misalnya, dan ingin bekerja sama Mbak nih ceritanya, sama-sama brownies misalnya. Yang dia butuhkan adalah resepinya Mbak nih ceritanya. Nah itu kan menjadi perjanjian jual beli kan. Perjanjian jual beli, yang dibelikan apa? Resepnya, bukan barangnya Mbak, resepnya justru. Nah ini HKI kalau tidak dilindungi, mereka bisa comot-comot aja tuh. Betul. Jadi bisa. Betul. Jadinya bahkan nggak repot-repot lagi ekspor. Iya. Misalnya Mbak kerjasama sama orang Australia, gua kasih resep gua, tapi perjanjiannya begini ya. Kebayang nggak Mbak? Jadi kita Jadi penjualan atau yang beli bahan itu orang Australia, mereka mengolah resepnya Mbak, oke? Akhirnya mereka yang membuat di sana. Tapi dengan nama brand misalnya, brand mereka misalnya ini yang disebut dengan joint ventura atau joint ada terserah nanti ada joint operation atau apa. Tetapi resepnya diamankan dulu.
Iya. Nah, untuk bisa tercipta kerjasama seperti ini, mereka juga tetap membutuhkan apakah ini sudah di-HKI-kan atau belum. Pada saat sudah di-HKI-kan, terproteksilah mereka di sana. Bahwa mereka bisa menjual dengan resep yang Mbak berikan, tapi aman. Jangan sampai nanti ditodong oleh orang lain. Kamu menggunakan resep yang saya punya, gitu Mbak. Betul. Sama pada saat nanti Mbak mau expand di sini menggunakan produk-produk yang dari luar nih, ternyata ada teman-teman di Australia sana yang mempunyai HKI, ingin dijual di sini, Mbak pengen beli resepnya, itu bisa, dan itu yang sekarang ini disebut dengan franchise Mbak. Semakin sederhana bukan? Tapi itu penting sekali, HKI ini penting sekali Mbak. Pada saat resep ini diuji cobakan, apakah bisa dipatenkan atau tidak, nah itu kita harus berproses. Dan di situ kita jadi semakin tahu apakah kita punya kompetitor sejenis atau tidak. Nah itu bisa dieksplorasi di situ. Memang lagi itu masuk ke dalam verifikasi kita karena beberapa buyer itu memang kayak kita ini masih B2C ya, kayak untuk ke Singapura, ke Malaysia gitu kan, masih NR, jadi belum B2B. Itu saya masih khawatir kalau misalnya pakai ekspedisi itu, aduh kalau nyampe sana bener nggak nih bentukannya? Ngeri ya? Mengerikan gitu. Nah, kita tuh di tim produksi itu sempat pikir udah aja gini deh, kita model kayak kebetulan ada salah satu brand juga yang memang akhirnya mereka duluan gitu. Kita masih mikir ternyata mereka udah jalan gitu. Mereka kayak bikin premixnya gitu. Jadi mereka tinggal di sana di negaranya, mereka tinggal tambah ingredients yang pasti bisa mudah didapat gitu. Model kayak tinggal campur telur, tinggal tambahin. Tapi kita yang kita jual adalah premixnya ini. Itulah yang tadi saya juga mau pikir nih, saya mau patenin juga nih kayaknya nih. Hati-hati tuh, patenin Mbak. Ya ini pada malam hari ini obrolan sederhana kita saja, bahwa ternyata masih banyak hal yang kita tidak ketahui tentang HKI. Kemudian di sini Patra Komala mempunyai niatan yang luar biasa nih Mbak, karena masih banyak sekali pelaku kreatif, apalagi Bandung itu kota kreatif. 16 subsektor itu ada di dalamnya, dan kebayang ya, kompleks sekali untuk memaintain mereka. Kalau satu persatu kan nggak akan beres-beres. Dengan platform ini diharapkan semua kebutuhan itu bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang bisa difasilitasi, salah satunya HKI. Yang kedua, platform Patra Komala tadi tuh, aplikasinya tuh. Nah, platform ini semakin banyak yang download, berarti semakin banyak yang mengetahui pelaku-pelaku kreatif di Kota Bandung nih. Jadi yang mendownload itu bisa jadi pelaku kreatif, bisa juga yang mau B2B nih Mbak. Iya. Nah, daripada Disbudpar mempromosikan satu-satu gitu kan, lebih baik aplikasinya saja, dan teman-teman kreatif yang ada di sini tinggal upload apa saja yang menjadi profilingnya, termasuk video nih Mbak. Kalau ada channel YouTube-nya, masukin di aplikasi, di website. Untuk pengolahannya pakai dashboard yang ada di website, nanti secara otomatis akan terupdate juga di aplikasinya. Ya, hanya memang yang membedakan di sini semua diverifikasi dengan baik oleh Disbudpar. Mbak ada tokonya atau ada store-nya di mana Mbak? Saya masih online. Oke, masih online. Siapa tahu nanti. Kalau ada yang mau datang ke sini. Oke, nah di Creative Tourism itu menarik Mbak. Mereka tuh bisa datang ke Kota Bandung, terus karena Mbak bikin workshop, bikin kue misalnya, mereka jadi bisa menginap 3 hari karena bikin kue di tempat Mbak butuh 3 hari misalnya. Itu Creative Tourism Mbak. Jadi mereka datang ke Bandung untuk belajar kreativitas. Salah satunya misalnya patisserie punyanya Mbak nih. Datangi tempat kami dan workshop 3 hari, Anda bisa membuat brownies yang sehat misalnya. Mereka belajar di situ sampai dengan bisa jadi, dan akhirnya mereka bisa bawa brownies buatan mereka sendiri ke tempat asal mereka. Nah, ini adalah creative tourism, Mbak. Menarik kan? Bisa menjadi paket yang ditawarkan, bahkan bisa diajak jalan-jalan tuh ke tempat-tempat di sekitar, nanti mereka menginapnya di mana. Nah, itu bisa diajak jalan-jalan di situ. Nah, itu kelebihan dari Patra Komala punya aplikasi yang tadi saya ceritakan. Bisa di-download, bisa ngobrol sama yang lain. Mbak juga kan nggak tahu teman-teman sebelah nih kreatifnya siapa saja. Jangan sibuk bersaing saja,
Justru di Patra Komala kita saling mengisi satu sama lain. Iya dong, apa yang mau disaingin kan banyak banget. Ada 2.000 yang terdaftar, dan kalau mau tahu, produk makanan saja itu lebih dari 35.000 yang ada di Kota Bandung. Banyak banget. Itu kreatifnya ya. Segitu kreatifnya, tetapi sayangnya mereka seringkali mentok nih. Cuman hit and run, pada saat nggak laku pindah ke tempat yang lain, pada saat nggak laku pindah ke tempat yang lain. Nah, ini yang berbahaya. Lebih baik kita fokus dengan produk yang kita tawarkan, karena marketnya pasti ada dan berkepanjangan sebetulnya. Nah, tanggal 11 bulan 11 nanti 11 November nih Mbak, nanti bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi sambil mempromosikan produknya Mbak nih ya. Ada waktu beberapa hari buat update profile buat semua yang ada di sini, agar nanti kita bisa promosi bareng-bareng. Dan nanti ada Pak Kiki yang juga akan mengisi di tanggal 11-11. Apapun pertanyaan bisa ditanyakan masalah HKI. Jadi nanti juga ada performing dari subsektor musik. Mereka juga akan menemani sambil membantu mempromosikan, banyak yang mendownload aplikasinya. Nanti bisa ditonton secara online di YouTube channelnya Patra Komala Bandung, bisa di-follow juga. Nanti bisa dilihat tutorial-tutorial bagaimana menggunakan web Patra Komala atau apps Patra Komala. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada workshop atau Mbak nanti mau bikin event, kasih tahu ke Patra Komala, bisa juga dipromosikan sama Patra Komala. Nanti belum buka ini ya. Oh, nice. Beliau luar biasa, dan semoga bisa terbantukan ya Mbak. Iya, thank you ya. Sama-sama. Apabila ada yang masih ditanyakan, silahkan bagi yang lain. Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Disbudpar. Apakah ada yang mau ditambahkan Bu Mega sebelum kita tutup? Baik. Terima kasih. Malam ini ternyata sangat antusias para peserta sosialisasi Kolasme ini. Yang mudah-mudahan semuanya juga menyebarkan berita baik terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, biasanya sih kalau public hearing itu lebih cepat daripada kegiatan pemerintah ya. Jadi biasanya kami tidak, biasanya orang-orang itu terhadap apa istilahnya netizen itu kan tidak ini gitu ya, tidak bagus gitu. Tapi saya yakin dengan adanya pemberitaan ini di medsos Patra Komala, kami anggap ini adalah terobosan bahwa Patra Komala itu akan semakin terkenal, dan yang paling penting sangat berguna bagi para pelaku kreatif di Kota Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban untuk kebutuhan secara digital yang disediakan oleh pemerintah. Kami juga tidak bersifat creativity killer, karena Patra Komala pun bersifat open API, ya artinya kita bisa berintegrasi data, berintegrasi secara data melalui sistem open API tersebut, ya. Nah, terima kasih banyak untuk kegiatan pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita menjadi amal ibadah yang tentunya bermanfaat sangat untuk kemajuan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Demikian Bapak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega atas sambutannya, atas keluang waktunya juga. Sampai ketemu nanti tanggal 11-11. Pasti akan ada persiapan sebelum menuju ke 11-11. Yang perlu diketahui bahwa aplikasi ini belum di-launching, baru akan di-launching di tahun depan, kira-kira di bulan Mei. Oleh karena itu kita ramaikan dulu agar nanti pada saat di-launching sungguh bermanfaat seperti yang Ibu Mega bilang tadi, katakan tadi. Kita sama-sama coba bangkitkan kembali ekonomi kreatif meskipun secara digital. Semoga semakin kuat network yang dibangun, saling support satu sama lain, kolaborasi satu sama lain, berkolase satu sama lain dengan kolasme, kolase turisme.
karena pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung tidak bisa dipisahkan, harus saling bergandengan tangan. Semoga semakin bermanfaat apa yang sudah kita lakukan. Keep in touch, sama-sama kita berbicara, berkoordinasi di web Patra Komala maupun apps Patra Komala. Segala informasi bisa diupdate di sana, bisa diketahui. Salah satunya ada event Bandung Design Biennale pada saat ini. Pengen tahu tempat-tempatnya di mana, lokasi-lokasinya di mana, silahkan download aplikasi Patra Komala dan info-info terupdate yang kreatif ada di sana. Selamat malam sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kejadian-kejadian yang kurang berkenan, karena ini semua kami lakukan bagi Anda semua para pelaku kreatif di Kota Bandung. Saya Kang Mike, mohon undur diri, dan Teh Debo akan menemani ya. Teh Debo, jangan lupa cepat membalas mereka agar mereka bisa segera aktif di Patra Komala. Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patra Komala, semoga sehat selalu.